Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk tertanggal 21 ya hingga akhir bulan Desember 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Ini dia. Ada energi dari Five of Wands di sana. Berikut ada energi dari, berikutnya ada energi dari ini. Kemudian ada di sini. Waduh, waduh, waduh. Yep. Nah, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini. Dan berikutnya ada ini. Ya. Nah, jadi kalau melihat bisa ya, kamu lagi kemerungsung ini ya, gara-gara si pasangannya kamu, gitu. Ada aja yang bikin kamu itu tuh panas hati ngelihat dia, kesel kamu. Jadi kayak bawaannya kamu itu tuh nggak tenang, gara-gara si dianya, gitu loh. Dia cuekin kamu kah, dia abaikan kamu kah, dia bilang putus, dia bilang cerai kah. Nah seperti itu ya. Jadi kayaknya jika seseorang ini menjadi sebuah bendanya ini tuh yang tadinya kamu genggam kayaknya lepas ya dari genggamannya kamu. Nah kamu bisa merasakan hal yang seperti ini, itu loh. Kamu merasa kamu tidak dicintai, kamu tidak disayangi, kamu tidak diinginkan ya, kamu tidak dibutuhkan, kamu tidak dihasrati, gitu loh. Nah ini tuh hal yang bisa bikin kamunya marah, ngamuk, nggak seneng, gitu loh. Nah di sana dia lebih memilih kayak pasif betul sama kamu. Jadi kamu kesel, kamu udah capek chatting dia, telepon dia, kamu udah upayain untuk jumpa sama dia, tapi sikapnya dia itu tuh sepertinya tidak welcome sama kamu, gitu loh. Nah bahkan tadi Mari bilang ya, beberapa di antara kalian berantem. Nah ketika berantem tercetus tuh omongan pisah, putus, cerai, gitu ya. Nah di sana, atau tiba-tibanya dia ngeblokir kamu jadinya. Ini pasti ada keributan di sini ya, untuk beberapa ada keributan. Yang tadinya keributan bisa-bisa ya, keributan besar, atau bahkan ada ya perasaannya kamu ini hanya keributan kecil aja kok, hal-hal yang wajar, normal terjadi gitu. Nggak yang sampai keluar tegang urat lehernya kalian berdua gitu ya. Tapi boleh kamu ngeliat, loh ini orang masa perkara kayak gitu aja udah diem, kok dia blokir, kok dia bilang cerai, minta pisah, gitu. Ini jadinya kayak kamu merasa dia memprovokasi kamu, gitu. Dia memprovokasi kamu. Beberapa keadaan diam-diam seperti ini tuh udah cukup lama ya, udah cukup lama. Let's say mungkin sekian bulan ya, atau beberapa sekian minggu, gitu. Dan Mari lihat sempet ketika kalian ini tuh kondisi keadaannya demikian ya, udah dingin, kayaknya kamu sempet gitu loh berusaha untuk memperbaiki keadaan, tapi kamu tidak melihat ada sambutan dari dia. Nah ini yang bikin kamu jadi nggak seneng, ini yang bikin kamu jadi kesel. Kurang ajar ini orang, aku udah telepon dia, aku udah chatting dia, aku udah ngajak rujuk dengan dia. Nah gitu ya, tapi dia kok seperti itu sih. Mari lihat Scorpio, apa yang dilakukan ini sebenarnya bikin kamu sedih. Tapi energi sedih itu tuh naik level, menjadi marah. Gitu. Setelah yang kamu lakukan kepada dia tidak membuahkan hasil, nah ini ngamuk kamu. Aku blokir juga ini orang. Nah, kamu bisa gitu. Ya udah, kalau dia mintanya pisah, kuusir aja dia dari rumah misal. Atau udah aku aja minggat. Nah gitu. Jadi akhirnya kamu tindak lanjuti.
Kamu tindak lanjuti apa yang dia lakukan. Oh dia dingin ya, ya udah aku juga dingin. Gitu. Oh dia kasar sama aku, kumaki. Nah gitu jatuhnya. Jadi kayaknya dia memang memprovokasi supaya kamunya itu tuh jadinya bersikap jelek sama dia. Begitu ya menurut kamu. Jadi kamunya itu tuh bersikap buruk sama dia. Gitu loh. Ini adalah bentuk dari ekspresi kekecewaannya kamu. Oh kamu gak cinta aku, ya sudah aku juga gak akan cinta kamu. Tapi kamu lihat ya, kalau aku udah gak cinta lagi, aku bisa lo kejam. Nah gitu, aku bisa lo jadinya tegaan. Di sana, aku udah pujuk-pujuk kamu supaya kita rujuk lagi, biar kita balik lagi, biar pertengkaran kita selesai. Tapi kamu gak mau, ya sudah sekalian, ayo, ku mirroring kamu. Nah jadinya gitu, ya. Jadi niatan-niatan baiknya kamu yang tadinya sempat ada, sempat kamu usahain, berubah nih menjadi niatan gak baik. Aku buang juga kamu. Akhirnya jadi gitu. Udah putus-putus. Nah, akhirnya di sana. Kamu jangan ditantang kira-kira gitu ya. Kamu jangan ditantang. Kalau kamu ditantang mah, kamu juga bisa gitu loh. Ya, setidaknya ya, kalau kamu gak balik menyerang dia, yang kamu lakukan adalah memutuskan energi dirinya kamu dari si dia. Kamu bisa kayak blokir nomornya dia, atau kamu hapus nomornya dia, kamu buang semua foto-foto kalian berdua. Gitu ya. Pulang dia ke rumah misalnya ya, pulang dia ke rumah. Ya udah, kamu ngamuk-ngamuk di sana. Energi marahnya kamu hempas ke pintu. Ya. Misalnya tadi kamunya itu tuh ibu rumah tangga ya, yang memang mengambil peran ya, kamu memutuskan untuk menjadi koki bagi keluarga kalian, boleh-boleh kamu nggak mau lagi aku masak untuk dia, ngapain? Kalau kamu laki-laki bisa aja kamu yang kayak udah nggak usah dia dikasih belanja, nggak usah dia dikasih uang apa tuh nafkah istri, nggak usah. Bisa kamu tega seperti itu. Bisa tega jadinya ya. Karena kalau kamu sedih ngeri. Kamu sedih itu tuh bukan kayak orang-orang sedihnya itu atau ini kebetulan aja masanya ya. Jadi energi sedihnya kamu bukan nangis-nangis, memohon-mohon ya, mengibah. Tidak. Maaf, mari izin minum ya. Malah tidak gitu. Kamu bisa aja minggat dari rumah, kamu ngilang gitu loh, atau kamu nggak peduli ya, kamu bertingkah ini, pokoknya kamu sedang mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya kamu gitu. Bisa-bisa memang jadi menjengkelkan kamu, sengaja kamu jadinya kayak bersikap tidak baik, sengaja. Oh ini maunya kamu kan? Nah gitu kamu. Oh kamu nantang aku, ini maunya kamu kan? Aku marah-marah, aku gak tenang, aku kemerungsung, ini maunya kamu. Nah ini aku kasih gitu. Itu kamu ya. Kamu dicobai sama dia, kamu cobai balik gitu loh ya. Tantangannya ya kamu cobai gitu. Itu malah. Sekarang kamu bisa aja, udah cerai-cerai, ya putus-putus, mampus itu. Emosi, kamu lagi emosian. Ya, kamu lagi diliputi oleh emosi negatif. Jadi di sini tuh kamu bisa nekat. Kamu bisa nekat. Gitu lah. Untuk beberapa bisa aja kamu, tapi semoga jangan ya. Kamu bisa aja kayak melukai dirinya kamu sendiri nih. Oh kamu nyakitin aku ya? Oke. Ku bantu kamu nyakitin aku. Ya mungkin itu tuh bentuk dari kayak jadinya kamu apa itu istilahnya ya? Kamu nyakitin aku ya? Ya udah, ku cederai diriku, ku bantu kamu untuk mencederai diriku biar senang hatimu. Gitu. Senangnya kamu bikin aku stres kan? Ya udah aku minum. Mau kamu di sana? Aku minum. Gitu loh. Biasanya kamu mungkin tidak pernah minum, jadinya kamu sengaja mabuk. Ya. Atau kamu yang tadinya itu tuh minum memang,
tetapi kamu sebatas ada batasannya ya, minum hanya untuk hangetin badan, untuk melepaskan. Itu kan kalau orang minum itu tuh kan, ya Mari sih nggak tahu ya kenapa sih orang minum, mungkin ada sensasi enaknya kali ya. Memang papinya Mari minum memang ya, tapi Mari sih nggak tahu apa sih beliau tuh tiap malam minum 1 sloki gitu ya. Jadi kayak mungkin kamu juga seperti itu ya, minum 1 sloki, tapi ya hanya gitu aja. Nah sekarang kamu boleh, oh aku mabokkan dirinya aku, gitu loh. Jadi bisa kamu jadi rusuh gitu loh, bisa kamu jadi nekat. Nah, oh kamu nggak peduli sama aku buang juga diriku ini, beberapa. Jadi marahnya kamu kepada dia tanpa sadar kamu arahkan ke dirinya kamu sendiri. Kamu bisa jadi kayak ya merusak banget lah, malas mandi saya gitu ya, malas kerja, karena tadi dia membuang kamu, udah kamu bantu dia untuk membuang dirimu. Kamu jangan sampai kamu menghilangkan kemuliaannya kamu ya, hanya gara-gara dia yang bersikap seperti tidak peduli sama kamu. Jadi kan kalau orang itu tuh melakukan kesalahan ya, dia itu kan pilihannya hanya satu di antara dua, merusak yang di luar atau merusak diri ini. Nah jadi hati-hati di sana, karena dua-dua ini tuh nggak ada yang perlu untuk dipilih sebenarnya ya, nggak ada yang perlu dipilih. Tapi tanpa kamu sadari kamu memilih salah satunya, merusak keluar ya, atau kamu rusak dirinya kamu sendiri. Jadi nampaknya kamu sedang out of control. Rasio akal logiknya kamu jadinya padam. Kamu tenggelam kepada sisi emosionalnya kamu saja. Sebaiknya jangan seperti itu ya. Jangan. Tidak ada gunanya. Nah, jadi kamu tuh stresnya ya karena dia menjauh dari kamu ya. Dia bilang pisah, dia bilang cerai. Memang sih Mari lihat itu tuh dia bukan bercanda. Dia bukan bercanda. Memang betul, dia serius. Kalau dia ngeblokir kamu ya, itu artinya memang dia sedang tidak mau punya urusan dengan kamu. Ya, kalau dia pergi memang itu sudah keputusannya dia mau pergi. Gitu loh. Kalau dia cuek, abai, acuh sama kamu, ya memang dia lagi mau seperti itu sikapnya kepada kamu. Memang itu maunya dia. Gitu loh. Jadi jangan-jangan memang interaksinya kamu sama dia belakangan hari ini kurang pas menurut dia. Gitu loh. Memang ada bikin dianya itu tuh ilfeel lihat kamu, maaf ya, gitu. Ada yang salah, ada yang dia tidak bisa terima dari kamu. Nah kalau kalian itu PDKT, kamu udah deketin dia, tapi dia belum membuka diri, ya memang kok kayaknya chemistry dari dia untuk kamu itu tuh belum menyala. Dan Mari rasa sih ini orang bukan orang yang tepat ya untuk kamu ya. Memang nampaknya jodohnya kalian cuma jodoh pertemuan, bukan akan berlanjut ya ke tahap berikutnya, PDKT dan kemudian pacaran, bukan. Nah seperti itu. Nah kalau kalian pacaran, ya ini ya pacaran ataupun sudah menikah gitu, memang ada kejadian di belakangan hari ini tuh, kok rasanya kurang bikin dia lagi, kurang bikin apa ya, kamu kayak menghilangkan moodnya dia gitu loh. Jadi Mari lihat semacam padam energi cinta dari seseorang ini tuh untuk kamu. Kalau kalian udah pacaran ataupun menikah ya, memang sempat ada di sini. Tapi saat ini tuh Mari lihat dia sudah kayak nggak lagi gitu loh, nggak lagi mau mencintai kamu, nggak lagi mau sayang sama kamu gitu.
nggak lagi mau bersama dengan kamu. Ada di sana, gitu. Nah kalau kamu dengan dia sebenarnya sudah putus ya, dan kamu ada usaha untuk rekonsiliasi, memang untuk saat ini tuh belum ada niatannya dia mau rekonsiliasi sama kamu. Jadi kayak cukup gitu loh, menurut dia cukup, dengan kamu cukup, nggak ada alasan untuk kembali lagi dengan kamu, gitu ya. Sudah selesai di saat ini tuh, keputusannya dia adalah sudah selesai dengan kamu. Tapi walaupun demikian ya, kamu jangan menganggap bahwa hidupnya kamu itu tuh berakhir gitu loh. Makanya jangan rusak dirinya kamu ya. Dan tidak perlu juga kamunya itu tuh jadi benci sama dia. Ya, kayak gimana? Nggak bisa dipaksa kan hatinya orang, keputusannya orang. Gitu loh. Orang kan mau dalam sebuah hubungan karena ada kecocokan ya. Nah sudah dia coba-coba dengan kamu, tapi dia semakin hari semakin mengumpul, semakin banyak ya akumulasi dari apa yang dia anggap tidak selaras dengan kamu. Ya sudah, dia memilih untuk pergi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kamu anggap itu tuh satu hal yang besar ya. Nggak apa-apa, kalau nggak berhasil dengan dia ya sudah, nggak mau bagaimana gitu lah. Iya sih, memang gampang diomongin ya, tapi sulit untuk dilakukan ya. Tapi ya mau bagaimana sih? Mau kita jadi dramatis sampai menyakiti diri sendiri? Yo jangan. Mau sampai nyakitin dia? Yo jangan juga kan gitu. Kalau sebatas marah benci boleh, tapi kendalikan ya. Kendalikan, jangan berubah menjadi dendam. Bertemu dan kemudian berpisah ya, memang itu yang terjadi dalam hidup. Dimiliki dan kemudian lepas ya, memang begitu tuh ya. Lagian dianya bukan, itu kan artinya ya dia bukan pasangan yang paling terbaik bagi kamu. Coba-cobalah agak-agak disimpelin. Belajar ya. Ya begitu. Jadi mari lihat, dia memang mau beneran putus, mau beneran cerai dari kamu gitu. Memang dia tidak menerima kamu, memang dia sedang posisi menolak kamu gitu. Untuk saat ini memang kelihatannya tidak berhasil hubungan kalian. Walaupun mari tahu, kamu sudah ada usahanya kamu di sini ya. Jadi kamu bukan tinggal diem gitu loh. Sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau untuk menabuhkan genderang perang dengan dia, sebaiknya sih nggak usah. Itu loh. Biarkan dia pergi. Apalagi yang masih posisi PDKT ya, nggak usah dramatis banget lah. Orang PDKT itu tuh wajarnya tuh kalau masih ditolak gitu lah. Bukan siapa-siapa juga kan, bukan apa-apa juga kan. Apa yang sudah kamu lakukan ya anggap aja lah itu bentuk dari latihannya kamu untuk memberanikan diri ngedeketin nanti orang yang berikutnya ya. Syukur-syukur orang berikutnya adalah orang yang memang ditetapkan menjadi pasangannya kamu gitu loh ya. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut Aquarius, ada energi dari Cancer, berikut Aries, berikut ada energi Scorpio. Energi dari Cancer, Gemini hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.